Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak terasa ya, kita sudah memasuki bab yang baru. Kita akan mempelajari bab 4 mengenai teks laporan hasil observasi. Pada bagian pertama, mohon disimak baik-baik penjelasan dari Ibu. Teks laporan hasil observasi, atau bisa juga kita sebut sebagai teks LHO. Teks LHO itu apa sih, Bu? Kita lihat kata kuncinya observasi, yang berarti pengamatan. Jadi, teks laporan hasil observasi atau teks LHO adalah sebuah teks yang isinya berupa laporan berdasarkan hasil pengamatan. Oh, berarti ada objek dong, Bu, yang harus diamati? Ya, tentu ada objek yang harus diamati. Objek yang dapat diamati pada teks LHO bisa manusia, hewan, tumbuhan, fenomena alam, tempat, peristiwa, dan sebagainya. Selanjutnya Ibu akan jelaskan ciri-ciri teks LHO. Yang pertama bersifat objektif, kedua bersifat universal, yang ketiga bersifat faktual, dan yang keempat disusun secara sistematis. Yuk kita bahas, mohon disimak ya. Yang pertama bersifat objektif. Berarti teks LHO harus disajikan sesuai dengan keadaan objek yang sebenarnya di lapangan, tanpa dipengaruhi pandangan atau pendapat pribadi. Contohnya bagaimana, Bu? Contohnya, misalnya Ibu menyuruh kalian untuk membuat teks laporan hasil observasi tentang hewan. Hewannya yaitu kucing. Berarti kalian harus menyajikan atau memaparkan kucing secara objektif, yaitu sesuai dengan keadaan objek kucing ini sebenar-benarnya. Contohnya kucing misalnya hewan mamalia, kucing misalnya pemakan daging atau karnivora, kucing berkembang biak dengan cara beranak, lalu kucing memiliki manfaat yaitu sebagai pemberantas hama tikus. Itu kan keadaan atau objek yang sebenarnya di lapangan ya. Tidak boleh dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Misalkan kucing itu lucu, kucingku manis, kucingku manja, itu tidak boleh karena itu subjektif atau pandangan pribadi. Yang kedua bersifat universal. Maksudnya teks LHO itu dibuat harus bersifat umum atau general. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya, misalnya Ibu menyuruh kalian membuat teks LHO hewan yaitu kucing. Berarti kucing ini harus kucing secara keseluruhan. Kucing secara umum, istilah Latin kucing secara umum, lalu bagaimana cara kucing berkembang biak secara umum, lalu ciri-ciri kucing secara umum, kakinya 4, memiliki bulu, memiliki kumis, itu harus dijelaskan. Yang ketiga bersifat faktual, artinya teks LHO harus bersifat faktual berdasarkan kenyataan di lapangan, karena teks LHO itu harus dipertanggungjawabkan dan dapat diuji kebenarannya. Contohnya kita membuat teks LHO yaitu kucing tadi ya, contohnya lalu kita buat di teks LHO-nya itu kucing itu memiliki kumis. Dan kenyataannya di lapangan itu harus sesuai, kucing itu memiliki kumis atau kucing itu memiliki bulu. Nah, kita harus lihat, harus sesuai dengan kenyataan yang di lapangan bahwa kucing memang harus memiliki bulu. Lalu kucing itu merupakan hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, dan kenyataannya di lapangan harus dapat dipertanggungjawabkan kalau kucing itu memang berkembang biak dengan cara beranak. Dan yang keempat, disusun secara sistematis. Jadi teks LHO itu harus tersusun secara teratur, berurutan, dan sesuai dengan struktur teks LHO. Tidak hanya teks LHO ya, Ibu sudah jelaskan, setiap teks itu memiliki struktur. Dan untuk struktur teks LHO nanti akan Ibu jelaskan pada pertemuan bagian 2.
Tujuan dari teks LHO itu apa ya, Bu? Yang pertama, sebagai laporan pertanggungjawaban dari sebuah tugas atau kegiatan pengamatan. Misalnya, kalau Ibu menyuruh kalian untuk mengamati hewan, yaitu kelinci. Berarti sebagai bentuk pertanggungjawaban kalian membuat laporan hasil observasi berkaitan dengan objek kelinci. Yang kedua, sebagai informasi terpercaya karena berdasarkan dengan fakta. Yang ketiga, sebagai sarana untuk pendokumentasian. Oh ya, kalian juga harus tahu ya, kalau teks LHO itu berbeda dengan teks deskripsi. Jangan sampai keliru. Teks LHO sudah Ibu jelaskan tadi ya, bahwa teksnya ini berisi laporan berdasarkan hasil pengamatan. Cirinya juga tadi udah Ibu jelaskan, bahwa yang pertama bersifat objektif, yang kedua bersifat umum, universal, dan disusun secara sistematis. Kita akan bandingkan dengan teks deskripsi. Pada bab 1 Ibu sudah jelaskan kalau teks deskripsi adalah teks yang mendeskripsikan objeknya ini secara jelas dan rinci. Mungkin objeknya ini bisa sama, baik teks deskripsi atau teks LHO, misalkan objeknya sama-sama hewan, sama-sama kucing. Tapi berbeda ya dalam penulisan teksnya. Kenapa? Karena teks LHO itu bersifat objektif, sedangkan kalau teks deskripsi itu mungkin bersifat objektif, tapi ada unsur subjektifnya juga ya, atau pandangan pribadinya. Lalu yang kedua, teks LHO itu umum ya. Kalau teks deskripsi sifatnya itu khusus. Kita akan bandingkan dengan contohnya ya. Perhatikan contoh teks LHO ya. Contohnya kucing. Secara umum ya, kucing itu umumnya itu nama ilmiahnya sama. Di seluruh dunia pasti memiliki nama ilmiah Felis silvestris chatus. Itu universal atau umum ya. Lalu selain itu jenis-jenis kucing. Secara umum itu ada kucing kampung, kucing Anggora, Persia, hutan. Lalu ciri fisik kucing. Secara umum bukan hanya satu kucing, tapi keseluruhan kucing pasti memiliki kumis ya. Lalu kita bandingkan ya dengan teks deskripsi. Si Piko kucingku. Piko kucingku sangat nakal. Tiap pagi ia duduk persis di depan mukaku untuk membangunkanku. Ya, kalau teks deskripsi ini lebih bersifat khusus. Jadi bukan kucing keseluruhan, tapi satu kucing, yaitu Piko ya. Jadi yang dideskripsikan ini lebih khusus, satu kucing, yaitu Piko, bukan kucing secara keseluruhan. Lalu kita bandingkan lagi. Kalau teks LHO ini sifatnya objektif, harus objektif ya, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Misalnya keadaan yang sebenarnya bahwa yang bisa dibuktikan adalah kucing memiliki kumis. Ya, memang benar. Semua kucing pada umumnya memiliki kumis ya. Lalu jenis-jenis kucing, ada kucing kampung, Anggora, Persia, hutan. Itu pada umumnya memang itu jenis-jenis kucing. Lalu nama latinnya atau nama ilmiahnya Felis silvestris chatus. Dimanapun itu objektif ya, berdasarkan keadaan sebenarnya, bahwa memang nama ilmiah kucing itu ya Felis silvestris chatus. Berbeda dengan teks deskripsi, ada unsur subjektifnya. Contohnya Piko kucingku sangat nakal. Itu subjektif ya, pandangan pribadi penulis. Lalu apa? Kenakalan si Piko sebanding dengan kemanjaan dan kelucuannya. Itu unsur subjektif ya. Nakal, manja, lucu itu pandangan pribadi. Itu bersifat subjektif dan tidak boleh dimasukkan ke dalam teks LHO. Jelas ya, berbeda ya. Kita lihat lagi, perhatikan coba. Kucing di sini teks LHO kucing ya. Berbeda.
dengan teks deskripsi tentang kucing. Di sini banyak unsur-unsur subjektif, nakal, lalu manja, lucu, ya. Ibu, lalu nih, kami sekeluarga sangat senang karena si Piko kucing yang tidak jorok. Itu subjektif ya. Baiklah, semoga kalian paham dengan penjelasan Ibu. Tugasnya adalah kalian harus perhatikan kedua teks berikut ini. Teks manakah yang merupakan teks LHO? Jelaskan alasanmu. Coba kita lihat teks 1, si Bagas kelinciku. Dan kelinci pada teks 2. Yang manakah yang merupakan teks LHO? Berikan pendapat kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.